Kecamatan Prambanan yang selama ini lebih dikenal dengan objek wisata candi yang syarat dengan nuansa Hindu-Buddha, ternyata juga mempunyai objek wisata lain yang syarat nuansa Kristiani. Sendang Sriningsih salah satunya, tempat ziarah berupa mata air abadi dan Gua Maria yang terletak di Gayam Harjo, antara Bukit Ijo dan Mintorogo. Bisa dijangkau dengan kendaraan bermotor, berjalan ke selatan setelah sampai di pertigaan pertama setelah Candi Prambanan. Lokasi Sendang Sriningsih sangat strategis, berada tidak jauh dari Candi Prambanan, sehingga mudah dijangkau oleh para peziarah untuk menuju Sendang Sriningsih. Bersiarah di Gua Maria Sendang Sriningsih dimulai dari Gereja Santa Maria Marganingsih Jali. Adalah sebuah gereja yang berbentuk joglo dan berdiri sejak tahun 1981, yang diprakarsai oleh N.G.R. Leo Sukoto dan dirancang oleh Romo Mangunwijaya. Gereja ini dibuka setiap hari dari pukul 5:30 pagi hingga pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah melewati Gereja Santa Maria Marganingsih Jali, para peziarah bisa memulai ibadah dengan mengikuti rute Jalan Salib. Rute Jalan Salib dirancang berupa tangga yang menanjak ke atas, kurang lebih panjangnya sekitar 900 meter, di sepanjang rute Jalan Salib. Juga terdapat relief yang menceritakan perjalanan Tuhan Yesus pada saat memanggil kayu salib menuju puncak Bukit Golgota. Kondisi jalan cukup terjal dengan lereng bebatuan cadas, namun teduh oleh pepohonan. Merupakan penggambaran tentang perjalanan yang berat dan melelahkan bagi para peziarah dan wisatawan. Dalam merenungkan kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus. Ibadat Jalan Salib memiliki sejarah yang panjang. Dalam bahasa Latin, Jalan Salib disebut dengan Via Crucis atau Via Dolorosa, yang berarti jalan penderitaan, merupakan narasi atau penggambaran saat terakhir dari kehidupan Yesus Kristus di dunia, yang secara terus-menerus memberikan keyakinan rohani bagi kita semua, dan penerapannya dalam kehidupan kita. Jalan Salib berfungsi sebagai pengingat yang kejam akan kerelaan Yesus, mengesampingkan otoritas ilahinya untuk menyediakan jalan keselamatan melalui pengorbanannya. Rute Jalan Salib berakhir pada pertigaan kecil. Jika kita ke kanan, kita akan menemui Bukit Golgota. Kita akan menjumpai salib berukuran besar dengan patung Yesus terpaku di kayu salib. Sedangkan jika ke kiri, kita akan menuju Gua Maria Sendang Sriningsih. Puncak dari rute Jalan Salib adalah Bukit Golgota. Tempatnya lumayan luas dan lega. Di sini terdapat sebuah salib besar dengan patung Yesus terpaku di atasnya. Di puncak Bukit Golgota, para peziarah bisa sejenak istirahat dan berdoa sambil menyalakan lilin di depan patung Yesus tersalib.
Dari puncak Golgota inilah para peziarah juga dapat menikmati pemandangan yang indah ke arah deretan lembah. Melihat kota Klaten dan dapat juga melihat pemandangan ke arah puncak Bukit Bintorogo dan sekitarnya. Nama Golgota sendiri memiliki arti yang penuh makna. Meski Bukit Golgota terletak di daerah Timur Tengah, namun nama Golgota sendiri diambil dari bahasa Yunani yang diartikan tengkorak. Nama tersebut merupakan penyesuaian dari bentuk bukit yang berbentuk bulat seperti tengkorak. Selain dikenal dengan nama Golgota, Bukit Golgota kerap dijuluki sebagai Kalvari, diambil dari bahasa Latin yang memiliki arti tempat tengkorak. Sebelum memasuki pelataran Gua Maria Sendang Sriningsih, tepatnya pada pintu masuk, kita akan menjumpai sebuah gazebo berukuran sekitar 6 kali 5 meter. Di dalam gazebo tersedia sumber mata air suci dari Sendang Sriningsih yang dialirkan melalui 4 buah keran air. Tepat di atas keran tersebut berhiaskan patung pita, sebagai lambang kesedihan atas sengsara dan wafat Yesus Kristus, yang menampilkan Yesus yang wafat dan terbaring di pangkuan bundanya, yaitu Bunda Perawan Maria. Sumber mata air Sendang Sriningsih berada tepat di depan Gua Maria. Sumber mata air ini sudah menjadi danau bawah tanah, yang bagian pinggirnya disemen dan pada bagian atasnya sudah ditutup rapat untuk menjaga kebersihan air. Jika para peziarah ingin mengambil air suci, bisa mengambil dari keran yang tersedia pada gazebo, atau mengambil langsung pada sumur yang telah tersedia tepat di samping sumber mata air Sendang. Sumber air Sendang ini dipercaya bisa menyembuhkan dari berbagai penyakit. Tentunya dengan perantaraan Bunda Maria kepada putranya Yesus Kristus. Selain rute jalan salib panjang, Gua Maria Sendang Sriningsih juga mempunyai rute jalan salib pendek. Rute jalan salib pendek berjarak hanya 4 hingga 5 meter setiap stasinya. Pada setiap pemberhentian mempunyai corak gunungan wayang dengan relief kisah sengsara Yesus Kristus. Akhir dari rute jalan salib adalah sebuah salib yang berukuran besar yang di belakangnya tertulis Tertium Millennium. Kata Tertium Millennium berasal dari milenium ketiga setelah Kristus. Pada tahun 2000 Masehi, Paus Yohanes Paulus II menulis surat yang berjudul Tertium Millennium Adveniente, yang dimaksudkan untuk mewartakan tahun suci bagi umat Kristiani. Salib Tertium Millennium dimaksudkan untuk mengekspresikan kekekalan Allah, dengan menggunakan huruf pertama dan terakhir dari huruf Yunani Alfa dan Omega, yang sering diletakkan di belakang salib. Kombinasi antara Alfa dan Omega menandakan kesempurnaan, dan itu berarti bahwa Kristus adalah yang pertama dan yang terakhir. Sejarah Gua Maria Sendang Sriningsih bermula dari tahun 1934. Pada saat Romo Damian Harjo Suwondo SJ yang bertugas ke Dusun Jali berkunjung ke sebuah sendang yang masih bernama Sendang Duren. Menurut cerita masyarakat setempat, sendang tersebut adalah tempat yang terkenal angker dan sakral. Beliau terpesona dengan aura spiritual dari Sendang Duren tersebut. Kemudian beliau mendirikan bangunan di sekitar sendang dan menjadikan Sendang Duren sebagai tempat untuk bersiarah. Selanjutnya Sendang Duren tersebut diberikan nama Sendang Sriningsih, yang artinya adalah perantara rahmat Tuhan kepada umatnya. Seiring waktu yang terus berjalan, pembangunan kompleks Sendang Sriningsih terus dibenahi tata letak dan desainnya.
Di tahun 1953, dibangun Gua Maria di sebelah barat dan ditambahkan altar untuk kebutuhan liturgi. Pada bulan April 1979, Panitia Sriningsih membangun Gua Maria dan membangun kapel berbentuk joglo. Ruang sakristi juga ditambahkan sebagai tempat penyimpanan benda-benda suci yang dimiliki Sendang Sriningsih, dan merupakan tempat untuk persiapan romo dan para misdinar sebelum pengadaan misa. Selain itu juga ditambahkan panti paduan suara, pastoran, dan rumah untuk koster. Dan akhirnya pada tanggal 19 Agustus 1979, Kardinal Justinus Darmo Yuwono sebagai Uskup Agung Semarang meresmikan Gua Maria Sendang Sriningsih. Selain fasilitas untuk kebutuhan rohani, Gua Maria Sendang Sriningsih juga melengkapi fasilitas untuk para peziarah, berupa kamar mandi dan toilet sebanyak 2 buah di tempat yang berbeda. Letaknya di dekat tempat parkir pintu masuk dan tepat di belakang gazebo air suci. Salah satu daya tarik Gua Maria Sendang Sriningsih adalah air sendang yang bertuah dan diyakini bisa memberikan keselamatan serta membebaskan dari berbagai penyakit. Sendang Sriningsih tidak hanya menjadi tempat untuk bersiarah dan memanjatkan doa, tetapi juga merupakan wahana berinteraksi semua orang tanpa harus dibatasi dengan perbedaan. Gua Maria setinggi 4 meter ini mempunyai pelataran yang sangat luas. Pelataran dibuat terap dengan ketinggian yang bertingkat dengan jarak ketinggian sekitar 20 cm. Pada samping kiri Gua Maria juga terdapat air suci yang dialirkan melalui kran. Tempat tatakan lilin yang terdapat di depan dan samping kiri kanan Gua Maria dibuat tertutup, sehingga akan tetap menyala ketika terkena angin maupun air hujan. Ziarah melambangkan perjalanan hidup manusia di atas bumi menuju Allah. Sedangkan makna dari ziarah sendiri adalah untuk mengungkapkan penghormatan secara khusus kepada Bunda Maria. Orang berziarah adalah untuk mengungkapkan imannya sekaligus berharap mendapatkan kekuatan yang diyakini sebagai rahmat dengan perantaraan Bunda Maria. Karena pentingnya peran Bunda Maria dalam hidup Yesus Kristus. Selamat berziarah, selamat berdevosi, dan selamat berkunjung. Dari Gua Maria Sendang Sriningsih, Jali Gayam Harjo Prambanan, Berkah Dalem.